Halo guys, perkenalkan nama saya Gilang Ramadan dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 32 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Riau terhadap VOC dan juga perlawanan etnis Tionghoa terhadap VOC. Yang pertama, kita akan beralih ke perlawanan rakyat Riau terhadap VOC. Perlawanan rakyat Riau terhadap kekuasaan bangsa Barat adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Riau untuk menyerang VOC. Hal ini dikarenakan VOC mulai menanamkan Divide et Impera di Riau. Kerajaan Siak, Rokan, Indragiri, dan Kampar mulai merasa terdesak dan mulai melakukan penyerangan. Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah pada tahun 1723 sampai 1744 yang saat itu merupakan raja dari kerajaan Siak memimpin rakyatnya untuk menyerang VOC. Setelah mampu merebut Johor, ia melakukan pembangunan di Pulau Bitan dengan membangun benteng di sana. Dengan adanya benteng di Pulau Bitan ini, Sultan Abdul Jalil mengutus Raja Lela Muda yang dibantu Raja Indra Pahwalan untuk menyerang Malaka. Namun pada masa perjuangan melawan VOC, Sultan Abdul Jalil meninggal dunia dan digantikannya anaknya yang bernama Muhammad Abdul Jalil. Anaknya juga berpikiran sama seperti ayahnya untuk selalu memerangi VOC. Lalu ia melakukan berbagai cara untuk menyerang VOC dengan mengutus Indra Pahlawan sebagai pemimpin. Namun VOC tidak tinggal diam. Mereka berusaha menutup jalur perdagangan menuju Siak. Kapal dagang yang berlayar menuju Siak ditahan oleh VOC. Karena merasa terpukul, Siak mengutus Indra Pahlawan sebagai pemimpin dengan pasukan yang lebih besar dan didampingi Tengku Muhammad Ali sebagai panglima perang. Oleh karena itu, terjadi perang sengit di Pulau Guntung. Perlawanan ini diakhiri dengan siasat hadiah Sultan, di mana pihak VOC diajak berunding di Pulau Guntung. Namun, VOC malah memaksa Raja Siak untuk tunduk pada VOC. Maka dari itu, Raja Siak memerintah pasukannya untuk membakar loji itu dengan orang-orang Belanda di dalamnya. Lalu Siak pulang dengan membawa kemenangan walau belum mampu mengusir VOC dari Malaka. Nah, setelah kita ngebahas perlawanan rakyatnya terhadap VOC, kita akan berlanjut terhadap perlawanan etnis Tionghoa terhadap VOC. Salah satu perjuangan etnis Tionghoa dalam mengusir VOC di tanah air adalah Perang Kuning yang terjadi pada tahun 1741 sampai 1742 di Semarang dan pada tahun 1750 di Lasem. Pemicu munculnya inisiatif etnis Tionghoa dalam mengusir VOC adalah peristiwa geger pencinaan di Batavia pada tahun 1740 di mana rakyat etnis Tionghoa banyak menjadi korban sehingga banyak yang mengungsi di Lasem. Kedatangan mereka disambut oleh Adipati Lasem Tumenggung Widyaningrat yang mengizinkan mereka untuk mendirikan perkampungan Tionghoa. Lalu berkobarlah semangat pemberontakan melawan VOC oleh gabungan pasukan Jawa Tionghoa. Warga Lasem mengangkat 3 pemimpin pemberontakan yang bernama Panji Margono, Oi Ing Kiat, dan Tan Kiwi. Pada awalnya etnis Tionghoa dibantu dengan masyarakat Jawa dapat menguasai Rembang dan banyak korban dari pihak Belanda. Ketika akan menyerang Jepara dengan akal pihak Belanda dengan politik adu domba, sehingga terjadi perselisihan antara rakyat Tionghoa dengan pihak kerajaan, ditambah dengan antek-antek VOC yang menyebarkan informasi rahasia ke pihak VOC. Akhirnya, VOC dengan bala bantuan tambahan dapat memukul mundur pasukan pemberontak, disertai dengan gugurnya salah satu pemimpin pemberontak, Tan Kiwi. Dan akhirnya wilayah Lasem dipisahkan dari Rembang secara de facto. Itu saja paparan dari saya. Semoga apa yang saya paparkan bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.